Seorang wanita ditemukan tak bernyawa di toilet kantornya sendiri. Bahkan kejadian ini pun tak pernah disangka siapapun, membuat geger karena bau busuk tercium oleh para tetangga di lingkungan tersebut. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Batang, Jawa Tengah. Seorang wanita cantik bernama Penta Febrilia berusia 24 tahun. Pulang kerja saat itu, Penta pun ke rumah, namun tak lama keluar lagi dengan motornya. Motor itu adalah motor dari kantor. Penta yang tinggal dengan keluarganya saat dirinya keluar pun tak meminta izin. Sang ibu tak tahu Penta akan pergi kemana. Ditunggu-tunggu hingga malam Penta pun tak pulang. Keluarga mengira Penta nginap di rumah teman kerjanya. Mencoba menelpon namun nampaknya handphone tak aktif. Hingga keesokan harinya tak ada Penta pun pulang. Keluarga dari Penta pun akhirnya menelpon teman-teman dan menanyakan tentang keberadaan Penta. Namun nampaknya saat itu tak ada yang tahu di mana Penta berada. Tak hanya menelpon teman-teman, ibunda dari Penta pun menelpon keluarga lainnya. Bahkan tak lama orang tua dari Penta pun menelpon bos dari Penta di tempat dirinya bekerja. Bos dari Penta pun mengungkapkan dirinya tak tahu keberadaan Penta. Menurut bos dari Penta, 3 hari ini tempat kerja libur karena ternyata tak ada kiriman ikan. Penta sendiri bekerja jadi sekretaris. Keluarga cukup merasa heran karena Penta tak seperti biasanya, bahkan kini menghilang tanpa kabar dan tak bisa dihubungi. Penta dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, tak pernah punya masalah, bahkan tak pernah punya musuh. Penta sendiri di tempat kerja pekerjaannya baik-baik saja hingga akhirnya sang bos pun menyayangi dirinya. Ternyata sebelum menghilang, kakak dari Penta pun mengungkapkan Penta pernah curhat kepada dirinya terkait mantan tunangannya. Dulu Penta pernah berpacaran dengan seorang lelaki bernama Sali Saipul Umar, teman kerjanya sendiri berumur 24 tahun. Berpacaran dengan Sali hingga akhirnya Petra dengan Sali pun bertunangan. Mereka di awal baik-baik saja, romantis, bahkan semua orang mengungkapkan mereka pasangan yang cocok. Namun entah kenapa hubungan mereka pun makin kemari makin sering cekcok. Sali sendiri yang cemburuan kepada Penta membuat Penta tak nyaman hingga akhirnya Penta mengakhiri hubungan mereka, membatalkan pertunangan. Bahkan saat itu Penta pun mengembalikan cincin pertunangan kepada Sali meski ditolak. Sali kaget marah tak terima dirinya diputuskan pertunangan begitu saja. Namun saat itu merasa kalau dirinya ingin dengan Penta lagi, terus merayu hingga akhirnya mereka pun kerap cekcok. Penta ngotot dirinya tak mau lagi dengan Sali, tetap memutuskan pertunangan meski sang tunangan tak menerima itu. Beberapa hari setelah Penta menghilang, tepatnya di tanggal 13 Juni 2021, di gudang ikan tempat Penta bekerja sedang tutup, dikejutkan oleh para warga yang terganggu dengan bau busuk di sekitar tersebut. Hingga para warga pun mencari titik di mana bau bersumber. Bahkan saat itu ada beberapa pekerja yang tak bisa membuka karena ternyata pintu tersebut terkunci dari dalam. Para warga pun langsung menghubungi pemilik gudang tersebut hingga akhirnya pemilik gudang datang. Namun ada kecurigaan dari pemilik gudang kalau di dalamnya ada jasad hingga akhirnya pemilik gudang pun menelpon keluarga Penta dan menelpon polisi. Tak lama keluarga Penta datang dan polisi pun datang. Pihak kepolisian bersama-sama dengan para warga mendobrak pintu tersebut. Hingga akhirnya kaget ternyata benar menemukan Penta sudah tak bernyawa dengan kondisi terikat. Namun yang anehnya pintu terkunci dari dalam, semua orang bertanya-tanya siapa pelakunya. Saat itu jasad Penta sendiri tertutup bantal, ada jeratan di leher hingga akhirnya tak bernyawa. Jasad dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan tak lama jasad Penta pun dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi. Hasil otopsi mengungkapkan kalau memang benar Penta mendapatkan penganiayaan dan pencekikan hingga akhirnya tak bernyawa. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, interogasi keluarga Penta dan juga lingkungan sekitar bahkan teman kerja Penta. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun mencurigai mantan tunangan Penta. Beberapa bulan mencari hingga akhirnya 2 bulan kemudian Sali, mantan tunangan Penta, diamankan. Di awal Sali sendiri membantah dirinya pelakunya. Namun setelah diperlihatkan barang bukti yang ada, Sali pun tak bisa mengelak dan akhirnya mengakui. Sali mengakui kalau dirinya kesal diputuskan begitu saja oleh sang mantan tunangan. Bahkan Sali pun merasa kalau dirinya dihianati dan ada lelaki lain. Sali mengungkapkan kalau Penta dekat dengan seorang lelaki di tempat kerja, namun Penta membantahnya. Hingga akhirnya karena cemburu, Sali sendiri lebih memilih menghabisi Penta. Tepatnya di hari itu, Sali tengah ada di rumah namun mendengar kalau Penta ada di kantor. Padahal kantor sedang tutup, namun tak ada apa, Penta pun berada di sana. Diam-diam Sali pun masuk ke ruangan tersebut dengan lewat jendela. Keduanya sempat mengobrol saat itu, mencoba merayu lagi namun Penta tak mau. Hingga akhirnya Sali pun nampak kesal dan tak lama Sali pun menggusur Penta, membenturkan Penta beberapa kali dan menjeratnya dengan tali. Membuat Penta tak bernyawa hingga akhirnya meninggalkan Penta begitu saja.
Sally sendiri keluar lagi lewat jendela hingga akhirnya memang pintu tersebut tertutup dari dalam. Diamankan terkait permasalahan ini, menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Sally pun divonis 20 tahun penjara. Mengaku menyesal, Sally yang mencintai Penta meminta maaf kepada keluarga Penta namun nampaknya sudah terlambat. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.